Bapak dan Ibu yang saya muliakan, teman-teman pembina yang saya hormati, kembali kita malam ini melanjutkan pelajaran kita, kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Faslun, pasal ar-rukunu ila rahmati wa tarkil amali, condong kepada rahmat sehingga meninggalkan amal. Jadi judulnya, ada orang-orang yang mengandalkan rahmat sehingga meninggalkan amal. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Karena itu prinsipnya dia, itu pemahaman dia. Allah Maha luas rahmatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayangnya maha luas. Maka dia meninggalkan amalan, tidak sholat lagi, tidak mau lagi puasa. Apalagi pemahaman-pemahaman sekarang Bapak dan Ibu, kalau sudah ada mungkin pernah kita dengar, saya tidak usah sholat, saya walaupun ke pasar itu sholat aja, saya tidak ke masjid tapi sholat aja. Dia menganggap bahwa sholat itu ya sekadar berzikir saja. Mereka punya dalil, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti kalau sudah ingat dengan Allah, sudah tidak salat lagi. Ada juga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Saya sudah yakin, kata dia, saya sudah yakin bahwa Allah itu ada, maka saya sudah berhenti menyembah. Ini pemahaman-pemahaman yang salah. Padahal al-yaqin adalah kematian. Di setiap mufassirin mengatakan itu, di setiap bukunya akan kita temukan makna al-yaqin adalah kematian. Artinya nanti kita berhenti sholat kalau sudah mati. Nah, ada orang-orang yang ar-rukunu ila rahmah wa tarki al-amal, dia condong kepada rahmat, kasih sayang Allah sehingga tinggalkan itu amal, tidak mau sholat lagi. Karena luas ji rahmatnya Allah, luas ji maha pengampunnya Allah, maka tidak usah sholat. Kata beliau, wa katsirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa 'afwihi wa karamihi fadayya'u amrahu wa nahyahu. Banyak di antara orang-orang yang bodoh, mereka bersandar kepada rahmat Allah, bersandar kepada maafnya Allah, bersandar kepada kemuliaannya Allah, lalu mereka kemudian menghilangkan perintah dan menghilangkan larangan. Orang bodoh, kata pengarang kitab, yang dia berharap maafnya Allah, berharap ampunannya Allah, berharap kemuliaannya Allah, sehingga tidak mau sholat, tidak mau melakukan perintah, tidak mau menjauhi larangan. Itu orang bodoh, kata pengarang kitab. Wa nasu annahu syadidul iqabi, sedang mereka lupa bahwa Allah itu maha keras azabnya. Jadi Allah itu maha pengampun bagi orang yang minta ampun. Kalau tidak kita minta ampun, maka Allah keras azabnya. Wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa ditangkis, tidak bisa ditangkis siksanya, tidak bisa ditangkis hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa ditangkis itu, siapapun orangnya. Wa man i'tamada 'alal 'afwi, siapa yang bersandar kepada pemaafnya Allah, ma'al israri 'ala dzambi, namun dia tetap bermaksiat, bersandar kepada rahmat Allah dengan terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
fahuwa kal mu'anidi, maka ia seperti orang yang membangkang. Jadi aslinya dia tidak sedang taat kepada Allah, aslinya dia sedang tidak berharap kepada ampunan Allah, tapi dia orang yang membangkang. Qala Ma'rufun, berkata Ma'ruf, nama orang, raja'uka li rahmatin man la tuti'uhu minal khidlani wal humqi. Kata Imam Ma'ruf, pengharapanmu kepada rahmat Allah bersamaan kamu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al-khidlan. Apa itu khidlan? Khidlan itu artinya keterlantaran. Ya, terlantar, tidak punya prinsip. Wal humqi, dan itu adalah kebodohan. Jadi mengharap kita kepada Allah padahal kita tidak taat kepada Allah, mau apa yang kita harapkan kepada Allah? Kita berhadap kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga, tapi kita tidak sholat. Kata beliau, itu orang bodoh itu. Kata-kata Imam Syafi'i mengatakan, kata beliau, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, hadha muhalun fil qiyasi badi'u. Engkau berkata bahwa engkau cinta kepada Allah, menampakkan cinta kepada Allah, tapi engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau suka sama orang tapi kita mengkhianati orang itu, menyakiti orang itu, kata Imam Syafi'i, hadza muhalun fil qiyas badi'u. Ini sesuatu yang mustahil, kata dia. Engkau berkata saya cinta dengan Allah, tapi engkau menampakkan kebencian kepada Allah dengan tidak sholat, dengan tidak puasa, dengan melakukan apa yang dia larang, dengan membangga perintahnya. Kata Imam Syafi'i, hadza muhalun fil qiyas badi'u. Ini sesuatu yang mustahil ini. Mana mungkin orang kita mencinta tapi kita menyakiti orang kita cintai. Kemudian kata beliau, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau engkau cinta betul-betul, benar cintamu itu, pasti engkau taat kepada sesuatu yang engkau cintai. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Pecinta pasti akan ikut kepada siapa yang ia cintai. Itu kata beliau. Kemudian kata beliau, fi kulli yawmin yabtajika bi ni'matin wa anta li syukri dzaka mudi'u. Kata beliau, Allah itu setiap hari memberimu nikmat kesehatan, kesempatan, Allah kasih kamu makanan, Allah hidupi kalian, tapi engkau tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mau berkata saya cinta dengan Allah. Sama dengan ini, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu. Ada orang yang berkata luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak taat kepada orang itu. Dia tidak taat kepada keyakinannya bahwa orang ini luas rahmatnya, tapi dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala, maka itu orang bodoh, kata beliau. Wa qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, man qata'a 'udwan minka fid dunya bi saraqati 3 dirahim. Siapa yang mengambil bagian darimu di dunia dengan mencuri 3 dirham. Siapa yang mengambil darimu di dunia ini dengan cara mencuri 3 dirham, la ta'man an takuna 'uqubatuhu fil akhirati 'ala nahwi dzalik. Yang kita curi itu sebesar apa yang kita curi, seperti itu besarnya hukuman untuk kita. Kita mencuri sesuatu dari orang, seperti itu hukuman kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa qila lil Hasan, ada yang berkata perkataan ini dari Hasan Al-Basri. Kata beliau, naraka tawilul buka. Ada yang berkata kepada Hasan, wahai Hasan, aku setiap hari melihat engkau banyak sekali bersedih. Faqal, Hasan berkata,
akhafu an yatrahani finnar wa la yubali. Saya kenapa terus menangis? Karena saya takut kepada Allah kalau sampai malaikat melempar saya ke dalam neraka dan Allah tidak peduli. Kata Imam Hasan Al-Basri. Yang saya takutkan itu kalau malaikat nih melempar saya masuk ke dalam neraka tapi Allah tidak peduli dengan saya. Padahal saya berharap rahmatnya. Wa kana yaqul, berkata lagi Imam Hasan, inna qauman alhathum amaniyul maghfirati hatta kharaju minad dunya bighairi taubatin. Ada orang yang terpengaruh dengan angan-angan tobat. Besok pitobat lusa pitobat masih banyak di waktu. Terpengaruh dengan itu. Masih muda saya ini. Hatta kharaju minad dunya bighairi taubah, sampai dia meninggal tanpa tobat. Maka jangan menunda-nunda tobat. Ada waktu tobat. Siapa yang tahu umur kita besok masih hidup? Tidak ada yang menjamin. Yaqulu ahaduhum, dengan mereka berkata, ada orang yang terus menunda-nunda tobat. Di antara mereka berkata, li'annani uhsinu dhanna bi rabbi. Saya ini, kata dia, berpersangka baik kepada Tuhanku. Saya punya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah ampuni saya. Wa kadzaba, tapi dia berdusta. Lau ahsana dhanna la ahsana al-amal. Kalau betul-betul dia husnudzan kepada Allah, berbaik sangka bahwa Allah luas rahmatnya, pasti dia perbaiki amalnya. Tidak mungkin orang berbuat bersangka baik kepada orang tapi dia menyakiti orang itu. Kita sedang menyakiti Allah Subhanahu wa taala, kemudian mau bersangka baik kepada Allah. Ini orang yang bodoh. Wa sa'ala rajulun al-Hasan faqala. Ada orang yang berkata kepada Hasan Al-Basri, bertanya kepada Hasan Al-Basri, Ya Aba Sa'idin, wahai Abu Sa'id. Julukan untuk Imam Hasan Al-Basri. Kaifa nasna' bimujalasati aqwamin yakhafunana hatta takadu qulubuna tatiru. Ada yang bertanya kepada Hasan, wahai Hasan, bagaimana caranya supaya kalau kita menghadiri pertemuan, orang itu hormat dengan kita, orang itu takut dengan kita, sehingga hati kita melayang. Maknanya adalah hati kita ditemu paling rata, melayang hati ini. Terpujilah kita, dipujilah sama orang kita, disanjunglah sama orang kita. Bagaimana caranya itu Hasan? Kata Imam Hasan, lihat Bapak dan Ibu, kata Imam Hasan Al-Basri, wallahi, demi Allah, la an tushiba aqwaman yukhawifunaka hatta tudriku amnan khairun min an tushiba aqwaman yu'amminuka hatta tulhiquka al-makhawifu. Kata beliau, demi Allah, lebih baik bersama orang yang membuatmu takut hingga kamu merasa aman dan berhati-hati, daripada engkau bersama orang yang membuatmu tenang tapi kamu lupa bahwa kamu akan hancur. Kita ini kalau terus disanjung sama orang, terus dipuji sama orang, itu kita tidak sadar bahwa bentar lagi jatuh kita. Orang ini muji saya karena dia belum tahu aib saya. Itu orang kalau dipuji terus setiap hari, dia tidak pernah merasakan dicaci. Kata Imam Hasan Al-Basri, lebih baik dicaci sehingga kita berhati-hati di setiap gerak-gerak kita. Padahal ditanya bagaimana supaya kita dihormati orang, kata beliau, saya lebih baik tidak dihormati orang sehingga saya lebih berhati-hati. Wa qad thabata fi sahihain, ada hadis dalam as-sahihain. Kalau disebut as-sahihain berarti Bukhari wa Muslim. Min hadithi Usamah bin Zaid, dari hadis Usamah bin Zaid. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam,
Yuja'u birrajuli yawmal qiyamati fayulqi finnar. Ada orang pada hari kiamat dilempar ke dalam api neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi, sampai isi perutnya keluar. Itu lemparannya itu. Tahu kenapa kaum Hud itu dalam Al-Quran wa idza batashtum jabbarin. Saking kuatnya itu kaumnya Hud, kalau dia pukul tembok hancur itu tembok. Berdakwah kepada dia Nabi Hud, dia tolak Nabi Hud. Allah Subhanahu wa taala kirim angin itu selama 7 malam 8 hari. Dalam Al-Quran disebutkan itu diputar itu kaumnya Hud, diputar saking kerasnya itu angin, sehingga angin itu masuk ke mulutnya sampai meletus perutnya selama 7 hari 7 malam. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Kemudian dia turun ke bawah seperti pokok kurma yang tidak ada lagi batangnya. Gitu. Orang-orang yang selalu berharap dengan rahmat Allah tapi tidak pernah sholat, itu orang bodoh. Seperti itu. Ada orang yang dilempar ke dalam neraka, saking kerasnya lemparan itu sampai keluar isi perutnya. Fatandaliku aqtabu batnihi fayaduru fin nari kama yaduru al-himaru birahahu. Kemudian dalam neraka dia diputar dalam neraka seperti berputarnya himar. Himar itu keledai di penggilingan. Nah, kalau sekarang orang pakai sapi biasanya atau pakai kerbau, kalau di tanah Arab itu dia pakai keledai, memutar gilingan itu. Seperti itu mereka diputar dalam neraka. Orang yang terus berharap sampai lupa tobat kemudian meninggal. Fayatufu bihi ahlun nar. Semua penghuni neraka, malaikat-malaikat itu kemudian dikelilingi itu penghuni neraka tadi. Fayaqulun, mereka berkata, ya fulan, wahai fulan, ma asabak, apa yang menimpamu itu? Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kau dulu yang pernah perintah kami supaya melakukan salat? Bukan kau dulu yang pernah larang kami supaya tidak mabuk? Bukan kau dulu yang pernah amar ma'ruf nahi munkar kepada kami? Kata orang itu, fayaqul kuntu amirukum bil ma'rufi wa la atihi. Iya, saya dulu merintahkan kalian supaya beramal ma'ruf, tapi saya sendiri tidak kerjakan itu. Wa anhaakum 'anil munkari wa atihi. Kami larang kamu untuk melakukan kemungkaran, tapi saya yang pertama melakukan itu. Itu dalam Quran disebutkan ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Engkau menyuruh orang berbuat baik tapi engkau lupa dengan dirimu sendiri. Tidakkah kau berfikir? Afala ta'qilun? Tidakkah kau berakal? Orang yang begitu diantara hukumannya adalah dilempar ke dalam neraka, saking kerasnya lemparan itu sampai pecah perutnya. Wa dzakara al-Imam Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan min hadithi Abi Rafi', dari hadis Abi Rafi' berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Baqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di pekuburan Baqi. Kuburan para sahabat itu disebut kuburan Baqi di Madinah. Faqala, Rasulullah berkata. Jadi kalau kita ibaratkan, Rasulullah berjalan di samping kuburan Baqi, kemudian Nabi tiba-tiba berkata, uffilak, celaka kamu. Abu Rafi berkata, karena Nabi berjalan itu bersama dengan Abu Rafi berkata, fadhanantu annahu yuriduni, aku mengira saya yang dituduh itu. Kemudian kata Nabi, la. Faqala la. Nabi berkata, bukan kau yang kutuduh celaka tadi itu.
Walakin hadza qabru fulanin, tapi ini kuburnya orang ini yang celaka. Kenapa dia celaka? Ba'attuhu sa'iyan ila ali fulan. Aku pernah mengutus orang ini yang di kuburan ini. Saya pernah suruh orang ini untuk bawakan, disebutkan dia disuruh sama Nabi bawakan kain. Bawakan kain, kainnya itu namiratan. Namiratan itu baju yang terbuat dari kain mol. Itu kata Nabi, bawa ini ke keluarganya fulan, kasih ini pakaian. Tapi apa yang dia lakukan? Faghalla namiratan, dia pakai itu pakaian. Jadi itu pakaian tidak sampai ke orangnya. Siapa yang pakai? Ini yang meninggal ini, dia yang pakai. Nah, itu bahayanya teman-teman sekalian. Kalau kita punya amanah, benda haraka kita, kemudian kita pakai itu uang, itu berbahaya itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka orang ini. Kenapa celaka? Fadurri al-an mithlaha min narin. Fadurri al-an mithlaha min narin. Sekarang orang ini dipakaikan pakaian itu. Jadi pakaian yang pernah dia pakai seharusnya dibawa ke orang itu. Ternyata dia pakai. Kata Nabi, sekarang orang ini pakai pakaian itu. Tapi sekarang pakaian itu sudah terbuat dari neraka. Bukan lagi dari kain mol. Itu bahayanya. Wa fi musnadihi, dalam musnad Imam Ahmad. Kalau disebut musnad berarti Imam Ahmad. Min hadithi Anas bin Malik. Hadis dari Anas bin Malik. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usri'a bi. Marartu lailata usriya bi. Aku diperjalankan pada malam Isra Mi'raj itu. Jadi Nabi bercerita pernah diperjalankan Isra Mi'raj. Ala qaumin, aku melewati satu kaum, tuqradu shifahuhum bimaqaridi min narin. Aku melewati satu kaum yang sengaja pegang gunting kemudian menggunting lidahnya sendiri dengan gunting yang tajam terbuat dari api neraka. Faqultu, aku bertanya, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Qalu, bukan Jibril. Man haula, siapa mereka? Orang itu berkata, qalu khutaba'u min ummatika min ahli dunya. Mereka itu adalah para khotib, para penceramah di antara umatmu, tapi dia ahli dunia. Apa maknanya ahli dunia? Kanu ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Dulu mereka waktu masih hidup menyuruh orang buat baik, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Sambajang kona, tapi dia tidak sholat. Periku ngaji nak, tapi dia tidak ngaji. Wa yansawna anfusahum afala ya'qilun. Tidakkah mereka berfikir? Wa fihi aidan min hadithihi. Ada lagi hadis dari Ahmad. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urija bihi marartu biqaumin lahum aghfar min nuhasin yakhnishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Aku waktu diperjalankan, aku melewati satu kaum yang punya kuku panjang terbuat dari nuhas. Nuhas itu artinya tembaga. Jadi dia punya kuku, tapi kukunya itu terbuat dari tembaga. Yakhmishuna biha, dia pakai itu kuku untuk menggaruk wajahnya dan dadanya. Faqultu, aku berkata, kata Nabi, man haula'i ya Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Faqal, Jibril berkata, haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nasi. Mereka adalah orang-orang yang pandai sekali makan daging manusia. Wa yaqa'una fi a'radihim, kemudian meletakkan di punggung mereka. Ini bahasa kinayah. Maksudnya adalah orang yang mencabik-cabik kehormatan orang. Diceritalah orang itu keburukannya, dibongkar keburukannya, dicerita keburukannya, digosip dia, belakang dia, dihancurkan mentalnya. Orang itu kalau mati dia punya kuku terbuat dari tembaga, dia cabik-cabik mukanya dan dadanya.
Nabi berkata, siapa dia Jibril? Jibril berkata, itu orang yang merusak kehormatan saudaranya. Wa fihi aidan, ada lagi hadis anhu dari Ahmad lagi. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthir an yaqula, Nabi itu paling banyak berkata. Nabi sering berkata, ya muqallibal qulubi wal absari, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkan hatiku ini pada agamamu. Para sahabat mendengar itu kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bih, kami ini sudah beriman kepadamu dan kami sudah beriman kepada apa yang kau bawa itu, wahai Rasulullah. Fahal takhafu alaina, apakah engkau takut ada yang menimpa kami? Kami kan sudah beriman, wahai Rasulullah, beriman kepadamu, beriman kepada apa yang kamu bawa. Apa engkau masih takut kalau sampai ada yang menimpa kami? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Engkau pengikut saya, engkau beriman kepadaku, tapi itu tidak menjamin keselamatanmu. Innal quluba baina usbu'ain min asabi'illahi yuqallibuha kaifa yasha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hati itu ada di genggaman Allah dan terserah Allah mau bolak-balikkan kemana. Siapa yang tahu? Mungkin hari ini Bapak dan Ibu masihlah kita berjalan ke masjid, sholat di masjid, berjamaah di masjid, masih mengaji di masjid, tapi ternyata kita meninggal tidak dalam keadaan itu. Dan banyak sekali sejarah berkata seperti itu. Banyak sejarah yang bercerita tentang begitu. Orang sudah mati-matian hidupnya mengaji setiap hari, tapi meninggal dalam keadaan kafir. Sahabat Nabi banyak yang begitu. Ada orang yang sudah berhijrah 2 kali, tapi ternyata meninggal dalam keadaan kafir. Tidak ada yang menjamin kita. Apalagi orang yang hanya berharap rahmat Allah tanpa tobat. Siapa yang jamin dia? Wa fihi aidan, ada lagi anhu dari Imam Ahmad lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, Rasulullah berkata kepada Jibril, "Ma liya lam ara Mikaila dhahikan qat." Rasul berkata kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa saya tidak pernah lihat itu Mikail senyum sama sekali? Tidak pernah saya lihat Mikail senyum sama sekali. Kata Jibril, "Ma dhahika mundu khuliqatin nar." Itu Mikail tidak pernah tersenyum, tidak pernah ketawa selama pertama kali diciptakan neraka. Sejak itu Mikail tidak pernah tersenyum. Karena neraka ngeri sekali badannya. Sejak diciptakannya neraka, Mikail tidak pernah tersenyum. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim ada hadis anhu darinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yu'ti bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Ada penghuni neraka. Ini penghuni neraka waktu dia masih hidup, orang yang kaya, kehidupannya nikmat, mudah hidupnya. Dia orang yang pernah merasakan nikmat terbesarnya kehidupan dunia ini. Ternyata dia masuk neraka. Fayusbighu fin nari sibghatan, kemudian dia dicelupkan 1 kali celupan ke dalam neraka. Kemudian ditanya, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, hal ra'aita khairan qat, apa kau pernah merasakan kebaikan? Kata orang itu, hal ra'aita khairan qat, apa engkau pernah merasakan kebaikan? Hal marra bika na'imun qat, apa engkau pernah merasakan kenikmatan? Fayaqul, dia berkata, la wallahi ya Rabb, tidak. Wahai Rabb, demi Allah tidak. Bayangkan itu. Dia adalah orang yang pernah merasakan nikmatnya dunia, 1 kali dicelupkan dalam neraka, lupa semua kenikmatan itu. Kata dia, ya Allah, saya tidak pernah merasakan kenikmatan. Wa yu'ti bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Kemudian ada penghuni surga. Penghuni surga ini adalah orang yang pernah merasakan getirnya kehidupan.
miskin dia dikucilkan, dia dicaci, dia dimaki, dia merasakan sempitnya kehidupan. Kemudian apa yang terjadi? Fayusbighu fil jannati sibaghah. Kemudian dia masukkan ke dalam surga sebentar saja. Dimasukkan itu ke dalam surga orang itu sebentar saja. Fayuqalulah, kemudian ada yang berkata, ya bna Adam, wahai anak cucu Adam, hal ra'aita bu'san qat? Apa engkau pernah merasakan getirnya hidup? Hal marra bika syiddatun qat? Apa engkau pernah merasakan sengatan kehidupan yang tidak ada enaknya itu? Kata dia, fayaqul, dia berkata, la wallahi ya Rabb, ya Allah, tidak pernah saya merasakan itu. Ma marra bi bu'sun qat, tidak pernah saya merasakan itu getirnya kehidupan. Wala ra'aitu syiddatan qat, dan saya tidak pernah merasakan, bahkan saya tidak pernah melihat kehidupan saya ini kehidupan yang susah. Padahal satu kali saja, dan itu sebentar saja dimasukkan ke dalam surga, dia lupa semua yang pernah dia rasakan dari kehidupan dunia. Nah, itu perbedaan antara penghuni surga dan penghuni neraka. Wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad juga dikatakan, min haditsil Barra bin Azib, dari hadis Barra bin Azib, qala, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kalau jenazah ada dua bacaan, bisa jinazah, bisa janazah. Nah, jadi kalau ada yang ada barisnya, yang pakai ji itu boleh, pakai ja juga boleh, gitu. Cuma bedanya kalau janazah itu, kalau bahasa Indonesia, kalau janazah pakai fathah, itu kan fathahnya di atas, berarti jenazahnya sudah di atas pembaringan, sudah di apa namanya? Ya, sudah di atas keranjang, namanya janazah. Kalau jinazah berarti masih di rumah, itu jenazah. Nah, begitu saya pernah tanyakan, begitu maknanya. Begitu perbedaannya. Kalau di sini janazah berarti itu mayat, itu orang meninggal sudah di atas keranda mayat. Kemudian fantahaina ilal qabr, kami pun berjalan ke kuburan, kemudian kami sampai di kuburan. Siapa yang sampai di kuburan? Barra dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu sudah dikuburkan, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah duduk, wajalasna haulahu, kami pun duduk. Ka'anna ala ru'usina al-qatra, ka'anna ala ru'usina at-tayra, seakan di atas kepala kami ada burung. Jadi begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian datang ke kuburan itu, Nabi duduk, sahabat juga ikut duduk. Wa fi yadihi udun yankutu bihi fil ard, di tangan Nabi ada tongkat. Jadi di tangan Nabi itu ada tongkat. Itu tongkat oleh Nabi dipukulkan ke tanah. Oke. Jadi Nabi saat itu Nabi ke kuburan ada tongkat, kemudian itu tongkat dipukulkan ke tanah. Setelah dipukulkan ke tanah, farafa'a ra'sahu faqal, kemudian Nabi mengangkat kepalanya. Jadi kalau kita ibaratkan Nabi ke kuburan bersama Barra bin Azib, kemudian Nabi duduk, kami pun duduk. Nabi ada tongkat di tangannya, dia pukul ke tanah. Setelah dipukul, Nabi menghadapkan wajahnya ke atas, kemudian berkata, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Kalian semua berlindunglah kepada azabnya kubur. Nabi SAW melihat kejadian itu. Nanti disebutkan apa yang dijelaskan sama Nabi SAW. Marratain aw thalathan, Nabi berkata seperti itu 2-3 kali, kata periwayat. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama' bidul wujuh. Orang beriman, orang baik, orang yang taat kepada Allah, kalau meninggal dia akan didatangi malaikat yang putih wajahnya. Orang baik kalau meninggal dia akan didatangi malaikat putih wajahnya. Ka'anna wujuhahum asyamsu, seakan di wajahnya itu ada matahari, saking cerahnya itu wajah. Ma'akum kafanun, dia membawa kafan. Min akfani ahli jannah, itu kafan diambil dari surga.
Wa hunutun min hunutil jannah. Balsemnya pun diambil dari surga. Ini kalau orang baik. Nanti disebut bagaimana kalau orang buruk. Kalau orang baik seperti itu. Kalau orang baik itu dipakaikan kafan. Jadi kafan itu kenapa orang meninggal dikasih kafan putih? Semua orang meninggal, mau dia buruk orangnya, mau dia baik, semua pakai kafan putih supaya kita berharap supaya seperti itu kehidupannya nanti. Putih kehidupannya. Tapi tahu tidak? Orang buruk sekalipun kita pakaikan pakaian putih, malaikat akan ganti itu kalau dia buruk. Bukan kafan nanti namanya. Kafan itu pakaian orang beriman, orang baik. Pakaian orang buruk bukan kafan. Nah, tapi kita pakaikan siapapun meninggal pakaian putih itu supaya kita berharap begitu kehidupannya nanti. Nanti disebutkan nanti ketika Nabi bercerita tentang orang buruk. Nah, ini masih orang baik ini. Ma'ahum kafan min akfani ahli jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisu ma'ahu wa hatta yajlisu minhu muddal basar. Kemudian ada malaikat duduk, malaikat berjijir, banyak sekali malaikat berjijir. Banyaknya itu sampai sejauh pandangan mata. Nah, bayangkan itu, orang meninggal kalau meninggal itu sampai dihadiri malaikat, sampai malaikat itu berjijir ke belakang sejauh mata memandang. Muddal basar. Thumma yaji'u malakul maut. Setelah itu datang malaikat maut. Jadi orang kalau meninggal ada malaikat banyak. Kalau baik berarti malaikat baik wajahnya, seperti ada cahaya. Setelah itu ada malaikat pencabut nyawa datang. Oke. Hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul. Malaikat maut itu kemudian duduk di kepalanya, kemudian berkata, malaikat itu berkata, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah." Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Jadi ada dua malaikat. Malaikat pertama berjijir panjang, satu malaikat maut. Kenapa saya sebut ini? Nanti ada di sini kata-kata yang membedakan itu keduanya. Malaikat pencabut nyawa kemudian berkata, "Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila magfiratin minallahi wa ridwana." Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Fatakhruju, itu ruh keluar. Tasilu kama tasilul qatra man fiya as-siqai fayakhudhuha. Maka itu ruh keluar seperti air mengalir. Seperti air mengalir di mulut kantong air. Nah, bayangkan kalau ada kantong kemudian dialiri air, betapa cepatnya keluar itu. Itu kalau orang baik meninggal. Fayakhudhuhu, malaikat maut tadi mengambil ruh itu. Fa idza akhadhaha, ketika malaikat maut itu ingin mengambil itu ruh, lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha. Semua malaikat yang banyak tadi itu, yang bagus mukanya, tidak membiarkan itu ruh ada di tangan malaikat maut. Tidak membiarkan sampai sekejap mata pun, jangan sampai itu ruh ada di tangan malaikat maut. Itu kalau orang baik meninggal, sampai ruhnya jangan sampai dipegang oleh malaikat maut. Kenapa ada yang menelpon di grup? Fayaj'aluha fi dzalikal kafan. Kemudian itu para malaikat mengambil itu ruh, karena dia tidak mau itu ruh orang baik dipegang oleh malaikat maut. Dia ambil itu ruh kemudian dimasukkan ke dalam kafan tadi itu. Karena dia orang baik, dia masukkan ke dalam kafan. Wa fi dzalikal hunut, kemudian dipakaikan balsam itu dari surga itu. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Itu ruh keluar
dengan bau yang sangat harum yang pernah ada di atas bumi ini. Tidak ada yang melebihi harumnya itu ruh kalau dia baik. Fayas'aduna biha, itu malaikat banyak tadi itu membawa itu ruh ke langit. Dia bawa ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu. Para malaikat itu punya majelis. Para malaikat itu punya majelis seperti ini. Majelis 1, majelis 2, majelis 3. Itu malaikat tadi yang membawa ruhnya orang baik. Setiap melewati satu majelisnya malaikat, semua malaikat itu berkata, "Ma hadhihi ruhut thayyibatu." Ini ruh punya siapa ini? Kenapa harum sekali? Itu kalau orang baik. Setiap kali melewati majelisnya malaikat, semua jamaahnya berkata, "Ini punya siapa ruh ini? Kenapa begitu harumnya?" Kalau orang baik, fayaqulun, itu ruh yang membawa malaikat yang membawa ruh berkata, "Ruhu fulan ibnu fulan." Ini ruhnya orang ini. Disebutkan namanya, sebutkan nama bapaknya. Sebutkan namanya, disebutkan nama bapaknya. Sebutkan nama bapaknya. Nanti orang buruk disebutkan juga nama bapaknya. Karena itu bapak tidak boleh meninggalkan anak yang buruk. Karena nanti disebutkan nama bapaknya. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Disebut namanya yang paling baik yang pernah dia namakan waktu dia hidup dunia. Disebutkan si pemaaf, si sering memberi, si murah hati. Disebutkan nama-nama yang paling baik saat dia masih hidup di dunia, dia pakai nama itu. Namanya disebutkan dengan baik. Dipamerkan itu nama ke seluruh malaikat. Itu kalau orang baik. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai itu ruh sampai ke langit yang ke langit dunia. Fayastaftihuna lah. Kemudian para malaikat itu berkata, "Bukakan pintu." Itu malaikat tadi yang membawa ruh, "Bukakan pintu," dia bilang. Fayaftahu lahu, kemudian dibukakan pintu. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila as-sama'il lati taliha. Setelah dibukakan pintu langit pertama, dia masuk ke situ, naik lagi langit kedua sampai langit ketujuh. Sampai langit ketujuh, hatta yantahi biha ila as-sama'is sabi'ah, sampai ruh itu sampai ke langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Uktubu kitab 'abdi fi 'illiyin." Catatan orang ini hambaku ini, catat dia ke tempat 'illiyin. 'Illiyin itu tempat yang tinggi. Dia kata ala, tidak ditahu bagaimana bentuknya. Tapi tempat itu tinggi, di situ namanya ditulis. Wa a'iduhu ilal ard, aku akan dan kembalikan orang ini ke bumi. Jadi setelah itu ruh sudah sampai di atas, Allah berkata, "Ini hambaku, catat ini. Catat namanya di tempat yang tertinggi." Setelah dicatat, itu ruh dikembalikan lagi ke bumi. Karena jasadnya ada di bumi. Jasad tadi ada di bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kenapa aku kembalikan? Karena dari sana saya ciptakan, aku kembalikan ke dia, dan nanti akan kembali lagi ke tanah. Memang seperti itu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fata'ada ruhuhu fayatihi malakan." Kemudian itu ruh dikembalikan ke jasadnya. Setelah kembali itu ruh ke jasadnya, ada datang dua malaikat. Fayajlisanihi fayaqulani lah. Dua malaikat itu kemudian duduk di dekatnya, kemudian bertanya. Ini datang pertanyaan tadi yang sering kita dengar, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah. Dia berkata, "Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala." Fayaqulani lahu, bertanya lagi dua malaikat itu, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Fayaqul, orang itu berkata, "Dini al-islamu." Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, kedua malaikat lagi bertanya, "Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa nama laki-laki yang diutus kepadamu? Kata orang itu, "Huwa Muhammadun Rasulullah." Namanya Muhammad Rasulullah.
Fayaqulani lahu, kedua malaikat berkata, ma ilmuk, apa ilmumu, apa dasarmu, kenapa kau tahu itu Muhammad, itu orang. Itulah makanya kata Nabi SAW, memang semua harus berilmu, semua harus berilmu, tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Karena ketika pertanyaan siapa nabimu, kita menjawab Rasulullah, kita ditanya lagi, kenapa kau tahu itu, kenapa kau tahu nama Rasulullah SAW, kenapa tahu nama itu Muhammad, apa ilmumu. Fayaqul, orang itu berkata, qara'tu kitab Allah, karena aku baca itu Al-Quran, karena aku baca Quran. Fa'amantu bihi wa sadaqtu, karena aku baca itu Al-Quran, kemudian aku imani dia. Itu sebab aku tahu itu Muhammad namanya. Maka seringlah baca-baca Quran, itu membuat kita kenal siapa Nabi kita sebenarnya. Itu yang membuat kita tahu siapa itu orang, siapa itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayunadi munadin minas sama, kemudian ada yang teriak dari langit, dia panggil itu orang. An sadaqa abdi, itu teriakan itu berbunyi, betul itu hambaku. Nah, ada teriakan dari langit, teriakan itu berkata, iya betul itu hambaku itu orang. Fafrashu lahu minal jannah, hamparkan dia hamparan dari surga. Wa albasuhu minal jannah, pakaikan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu menuju surga. Qala, Nabi bersabda, fayatihi min ruhiha wa tibiha, kemudian dia datang dengan bau yang sangat-sangat harum. Wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, kemudian dia lapangkan kuburnya. Itu kubur berapa kali berapa itu, tapi kata Rasulullah SAW, orang baik itu dilapangkan kuburnya sampai sejauh pandangan mata. Itu kalau orang baik meninggal. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wujuh, kemudian datang orang, dia sudah masuk ke dalam surga, dia sudah merasakan nikmat kubur. Kemudian datang orang, ada orang yang datang ke dia, wajahnya baik, wajahnya gagah, hasanus thiyab, pakaiannya baik, thayyibur rih, harum baunya. Fayaqul, orang itu berkata, abshir billadhi yasurruk, sekarang berbahagialah engkau, kamu sekarang berbahagialah. Hadza yaumuka alladhi kuntum tu'adu, ini harimu sekarang yang pernah Allah janjikan kepadamu. Fayaqulu, orang itu berkata, man anta? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil khair, siapa engkau? Wajahmu begitu indah, siapa engkau? Orang itu berkata, ana, saya ini adalah amaluka as-salihu, saya ini adalah amalmu yang saleh. Fayaqul, orang itu berkata, aqim sa'ah, ya Allah, cepat tegakkan hari kiamat, saya sudah pengen masuk surga, cepat. Itu kalau orang baik. Kalau orang baik sudah ada datang orang ke dia, bagus wajahnya, dia berkata, saya adalah amalmu yang soleh, dia akan berkata, aqim sa'ah, tegakkan cepat hari kiamat, tegakkan cepat hari kiamat. Hatta arji'a ila ahli wa mali, karena aku pengen ketemu dengan hartaku dan dengan keluargaku. Karena kalau kita meninggal, selama kita masih sama iman kepada Allah, nanti kita akan ketemu. Itu yang membuat orang beriman kuat walaupun meninggal bapaknya. Ini anak masih kecil, pergi berperang. Anak masih kecil pergi berperang, tidak dia tangisi anaknya meninggal, karena dia tahu dia beriman sama Allah, nanti dia akan ketemu dengan Allah SWT dan dengan keluarganya itu. Dia akan ketemu dengan orang-orang itu. Tidak ada surah sunnah di? Hah? Satu lagi, ini orang-orang beriman, orang-orang buruk sekarang. Orang buruk sekarang, sebentar lagi. Qala, kata Nabi SAW, wa innal abdal kafira idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatun min as-sama' sudul wujuh ma'akum al-masuh. Nah, ini dia. Orang baik, orang-orang baik itu kalau meninggal seperti tadi, sekarang orang buruk. Orang buruk kalau meninggal, hamba yang kafir kalau dia meninggal, datang kepadanya malaikat yang buruk rupanya. Di tangan malaikat itu ada al-masuh. Nah, tadi kalau orang beriman namanya kafan, kalau orang buruk namanya al-masuh. Tapi kita kalau ada orang meninggal, baik tidak baik, pakaiannya adalah
kain kafan putih, supaya kita berharap begitu kehidupan dia. Tapi kalau dia orang buruk, itu malaikat datang dengan pakaian baru. Dia bawa al-masuh namanya, bukan kafan. Diganti itu pakaian, pakaiin pakaian masuh. Karena semua harus jelas. Malaikat tadi akan melihat itu, oh ini orang baik, ini orang buruk. Semua harus jelas. Tidak ada yang tidak jelas. Maka datang malaikat dengan membawa al-masuh. Fayajlisuna minhu muddal basar. Itu malaikat yang banyak berjijir sama kayak orang baik tadi, berjijir sejauh pandangan mata memandang. Tapi buruk semua wajahnya. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si. Kemudian datang malaikat maut duduk di atas kepalanya. Fayaqulu, malaikat itu berkata, ayyuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang buruk, jiwa yang kotor, ukhruji ila suqtin minallahi wa ghadabin. Keluarlah kamu menuju murka dan marahnya Allah. Memang digertak dari awal. Qala, kata Nabi SAW, fatafarraqa fi jasadih. Berpisahlah antara jasad dan ruhnya itu orang buruk itu. Fayantazi'uha kama yuntaza'u al-fusudu min sufil mubtal. Itu ruh ditarik seperti ditariknya bulu domba, ditarik dari kain wol yang basah. Silakan dicoba, itu keras sekali itu kalau ditarik. Kain wol itu kalau dia ditarik, kemudian ada gesekan sedikit, itu agak kencang dia, agak kuat, lama baru bisa keluar. Apalagi kalau dia basah, daki seperti karet dia itu. Begitu orang buruk kalau dicabut nyawanya, lama sekali sakaratul mautnya. Fayakhudhuha, malaikat tadi itu ingin mengambil ruh itu, ruh. Fa idza akhadhaha, ketika malaikat maut ingin mengambil ruh itu sama orang beriman tadi, lam yada'uha fi yadihi tarfat 'ain hatta yaj'aluha fi tilka al-masuh. Semua malaikat yang berjijir tidak mau itu ruh di tangan malaikat maut. Tidak mau. Langsung diambil. Kemudian itu ruh dimasukkan ke dalam al-masuh. Orang buruk itu dimasukkan ke dalam al-masuh, dipakaikan itu pakaian buruk itu. Wa yakhruju minha, ruhnya kemudian keluar ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi. Dia mengeluarkan bau yang sangat-sangat bau yang pernah ada di atas bumi ini. Apa yang paling bau di bumi seperti itu baunya itu. Fayas'aduna biha, itu para malaikat tadi membawa ruh itu ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu. Malaikat tadi itu ada majelis-majelisnya. Setiap itu malaikat yang bawa ruh tadi melewati itu majelisnya para malaikat, semua malaikat itu berkata, ma hadhihi ruhul khabithah, siapa ruh yang buruk ini? Fayaqulun, para malaikat itu berkata, ruhu fulan bin fulan, ini ruhnya orang ini, bapaknya ini. Sebut nama bapaknya. Bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Disebutkan nama-nama buruknya yang pernah ia namakan ketika dia masih di dunia. Disebutkan semua nama buruknya. Si paling kikir, si pencuri, si koruptor, disebutkan nama-namanya yang paling buruk. Begitu pula bapaknya. Ini anaknya ini, disebutkan itu semua. Fayastaftihu fala yuftahu lah. Dia minta supaya dibukakan langit, tidak dibukakan langit. Langit pun menolak orang buruk itu. Kemudian Nabi SAW membaca ayat. Kata Nabi SAW, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang buruk itu tidak akan pernah dibukakan pintu langit. Dia memang tidak akan bisa masuk ke dalam surga. La yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sampai pengibaratnya begini, sampai onta bisa memasuki lubang jarum. Bisa onta masuk lubang jarum? Tidak bisa. Artinya orang kafir memang tidak bisa masuk surga. Bahasa Allah Subhanahu wa taala, sampai onta bisa masuk lubang jarum, baru itu orang kafir bisa masuk surga. Selama tidak bisa masuk surga. Hatta yaljal jamu fi sammil khiyat.
Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah berfirman, uktubu kitabahu fid sijjin, tulis nama orang ini, tulis semua catatan buruknya di tempat sijjin namanya. Sijjin itu namanya dalam surah Al-Mutaffifin apa? Ya. Wa ma adraka ma sijjin. Apa itu sijjin? Sijjin itu dekat kata sijnun. Apa sijnun? Penjara. Semacam kotak kecil, kemudian sempit itu kota itu sempit dan seperti penjara, tidak bisa keluar. Itu nama orang-orang itu yang buruk tadi itu disebutkan catatan buruknya, catatan kriminalnya, kemudian dimasukkan ke dalam situ, namanya sijil. Terang buruk itu. Uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah catatan buruk orang ini di sijjin. Wa fil ardil sufla, kemudian tulis juga namanya di bumi paling bawah, di tanah paling bawah. Fatatrahu ruhuhu torhan, kemudian itu ruh orang buruk dilempar. Itu ruh orang buruk dilempar dengan sekuat tenaga. Thumma qara'ah, kemudian Nabi membaca ayat, wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-ruh fi makanin sahiq. Orang yang buruk itu seperti orang yang syirik itu, dia seperti orang yang jatuh dari langit. Datang burung, disambar sama burung. Datang angin, angin itu membawanya sejauh tempat. Fata'ada ruhuhu fi jasadihi. Kemudian setelah dibawa jauh, itu ruh kembali ke jasadnya. Jadi ruh tadi yang sudah dibawa kemana-mana itu, yang sudah disiksa tadi itu, tetap kembali ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan, kemudian datang malaikat di kubur ini. Fayajlisanihi, kemudian dua malaikat itu duduk. Fayaqulani lahu, kemudian bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul, orang itu berkata, ha la adri. Saya tidak tahu. Tidak tahu siapa Tuhan saya. Fayaqulani lahu, keduanya berkata lagi, bertanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, dia berkata, ha la adri. Saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, dua malaikat itu berkata lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa nama laki-laki yang diutus kepadamu? Dia berkata, la adri. Saya tidak tahu. Fayunadi munadim minas sama, ada yang berteriak dari langit berkata, an kadzaba 'abdi, itu hamba pendusta. Fafrashu lahu minan nar, hamparkan dia neraka. Wa albasuhu minan nar, pakaikan pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu untuk menuju neraka. Fayatihi min harriha wa sumumiha, kemudian itu neraka mengeluarkan baunya, bau yang sangat bau, mengeluarkan bau plus panasnya. Jadi sudah bau panas lagi, itu neraka, keluarkan itu aslinya neraka. Wa yadiqu alaihi qabruhu, kemudian sempit kuburnya. Orang buruk itu sempit kuburnya. Kalau orang baik luas kuburnya sejauh mata memandang. Kalau orang buruk sempit kuburnya, saking sempitnya. Hatta takhtalifu fihi adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu ikhtalafa, bercerai-berai, hancur itu tulang. Seharusnya tangan kiri di kanan, seharusnya tangan kiri di kiri, ini sudah di tengah. Ada yang sudah harusnya di tengah, sudah di samping. Bercerai-berai, itu namanya ikhtilaf. Ikhtilafan ulama artinya berbeda pendapat para ulama. Itu tulang-tulangnya sampai berbeda tempatnya, tidak lagi pada tempatnya, saking sempitnya itu kuburan. Hatta takhtalifu fihi adla'uhu, sampai bercerai-berai itu tulangnya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, datang orang dengan wajah yang buruk. Qabihus thiyab, pakaiannya buruk. Muntinur rih, baunya buruk, baunya bau. Fayaqul, orang itu berkata, abshir billadhi yasu'uk. Abshir itu di mana-mana, kalau kalimat abshir itu terjemahannya berita gembira. Makanya wabashshiril ladzina amanu, beritakan berita gembira. Kenapa Nabi berkata abshir padahal ini penghuni neraka? Itu penghinaan. Bersenang-senanglah kalian dengan keburukan itu. Berita gembira untukmu
billadzi yasu'uk, sesuatu yang memberimu keburukan, sesuatu yang memburukkanmu. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu, ini adalah harimu yang pernah dijanjikan kepadamu. Fayaqul, orang itu berkata, man anta, engkau siapa? Fawajhuka alwajhu alladzi yaji'u bisyarr, wajahmu adalah wajah yang datang dengan keburukan. Siapa engkau? Kemudian orang itu berkata, ana amaluka al-khabith, saya ini adalah amalmu yang buruk. Orang itu berkata, Rabbi la tuqim sa'ah, wahai Tuhanku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena sudah tahu tempatnya. Kalau orang baik tadi, akim sa'ah, tegakkan hari kiamat, tegakkan hari kiamat. Kalau orang buruk, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Itu masih di kuburan itu. Masih di kuburan. Wa fi lafdhin li Ahmad, ada riwayat sebentar lagi. Ada riwayatnya di sini, tidak ada di sunat, langsung salat Isya. Setelah azan langsung salat Isya. Wa fi lafdhin li Ahmad, aidan, ada lafaz dari Ahmad, karena ini baru di sini baru selesai pembahasannya. Sedikit lagi. Thumma yuqayyidu lahu a'ma asammu abkamu fi yadihi mirzabatan. Ini yang saya bilang kemarin. Penghuni kuburan kalau dia buruk, dia akan didatangi malaikat, buta matanya, bisu, kemudian tuli. Kenapa begitu? Di tangannya ada mirzabah. Mirzabah itu tongkat kecil. Tapi tongkat kecil itu lau duriba biha jabalan kana turaban. Itu tongkat kalau dipukulkan ke gunung, itu gunung langsung berubah jadi tanah. Kecil itu. Tapi yang kecil itu kita pukulkan ke gunung, itu gunung langsung berubah jadi tanah. Saking kerasnya pukulan. Tahu tidak kenapa buta, kenapa tuli itu malaikat yang menyiksa penghuni kubur? Supaya kalau dia memukul, kita teriak karena kesakitan, dia tidak dengar. Sehingga dia tidak peduli. Kalau kita ekspresi sakit, dia buta. Sehingga dia senang saja, tenang saja, pukul tanpa peduli bagaimana teriak kita, bagaimana ekspresi sakit kita. Itu kalau orang buruk itu. Fayadribuhu, dipukulkan, darbatan, dipukulkan ke orang itu satu kali pukulan, fayasiru turaban, itu orang langsung hancur seperti tanah, berubah jadi tanah itu orang. Thumma yu'iduhu Allahu kama kana, kemudian Allah kembalikan lagi jasadnya, kembalikan lagi seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra, dipukul lagi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa tsaqalain, saking kerasnya pukulan itu, dia teriak dengan teriak yang keras. Semua makhluk mendengarkan teriak itu kecuali dua makhluk, malaikat dan jin. Ini makhluk tidak dengar itu teriakan. Kenapa? Bahaya kalau didengar nih. Yang dengar itu binatang-binatang. Nah, kalau manusia tidak dengar. Tapi teriakannya keras sekali. Musnad Imam Ahmad juga meriwayatkan, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id basura bi jama'atin. Kami, kata para sahabat, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihat sekelompok orang. Sekelompok orang itu faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kelompok orang itu, ala majtama'a haula, tentang apa mereka berkumpul itu? Kenapa mereka berkumpul-kumpul itu? Qil, ada yang menjawab, ala qabrin yahfirunahu, dia berkumpul karena ada orang yang mau dikubur di sana. Fafazi'a Rasulullah cepat. Fabadara baina yaday ashabihi musri'an, Nabi SAW cepat bergegas menuju ke sana itu. Hatta intaha ilal qabr, sampai Nabi tiba di kuburan itu. Thumma aqbala alaina, kemudian Nabi menghadap ke kami, kata para sahabat. Faqala, Nabi berkata, ikhwani, wahai saudaraku semua, limithli hadza al-yawm fa'a'iddu, seperti ini siksaannya nanti pada hari kiamat, maka persiapkan amal-amalan kita. Itu mungkin pelajaran kita.
Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau lebih waktunya. Barakallahu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.